Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Citra Cornelia nomor absen 14, Karima Kusumastuti nomor absen 17, Lutfi Hafiah nomor absen 19, Putri Inayah nomor absen 24, dan Taufikul Hakim Naufal Wibowo nomor absen 33. Di sini kami akan membahas tentang pembelahan meiosis. Apa sih meiosis itu? Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap, dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuhnya dari sel semula. Nah, meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Jadi, meiosis ini bersifat dari 2N diploid dan menjadi haploid N. Kemudian, fase-fase dari meiosis. Yang pertama adalah interfase. Interfase adalah di mana fase-fase sel itu akan mempersiapkan diri untuk membelah. Dan di fase ini yaitu terjadi DNA bereplikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Kemudian ada meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini terdapat profase 1. Apa aja profase 1? A ada leptotin, zigotin, paketin, dan diplotin. Nah, di meiosis 1 ini terjadi kromosom yang bersifat 2N. Kemudian berbentuk menjadi tetrat yang terjadi crossing over, dan di titik-titiknya itu dinamakan chiasma. Yang paling terpenting di poin ini itu adalah di sini terjadilah rekombinasi. Kemudian yang kedua ada metafase 1. Nah, di metafase 1 ini kromosom tetrat bergerak ke bidang ekuatorial. Mikrotubula kinetokor dari satu kutub sel melekatkan diri pada setiap sentromernya. Nah, jadi kromosomnya itu bergerak ke tengah bidang ekuatornya, dan benang-benang spindalnya atau mikrotubula kinetokor itu melekat pada sentromernya atau pusat kromosomnya. Nah, kemudian terjadilah anafase 1. Anafase 1 itu adalah benang-benang spindel menggerakkan dan menarik kromosom homolog ke kutub yang berlawanan, dan juga sentromer tidak terpisah tetapi menyatu dan menyebabkan unit kromosom yang bersifat 2N diploid menjadi haploid N. Nah, di anafase 1 ini sentromer atau pusat dari kromosomnya itu mengandung banyak sekali enzim. Nah, enzim-enzim itu memakan benang-benang spindal sehingga mengakibatkan kromosom-kromosomnya menuju ke kutubnya masing-masing. Dan benang-benang spindal itu terlihat akan memendek seperti itu. Nah, kemudian terjadi telofase 1 dan sitokinesis 1. Kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom haploid. Sitokinesis terjadi secara simultan dengan telofase 1 untuk membentuk 2 sel anak. Nah, pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa sel tersebut sudah mulai terbentuk gelendong-gelendong untuk memisahkan diri. Nah, pada membran intinya juga mulai terbentuk, dan bentuk tetratnya itu mempertahankan bentuknya, berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis kromosomnya itu mulai membentuk
terbentuk menjadi seperti yang semula. Dan ini adalah meiosis 1. Kemudian, periode antara meiosis 1 dengan meiosis 2 yang waktunya berbeda-beda tiap spesies. Nah, pada beberapa spesies kromosom menyebar, nukleus dan membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, ini adalah fase-fase interkinesis, yaitu fase pada tahap ketiga. Kemudian ada meiosis 2. Di meiosis 2 ini terjadi profase 2. Nah, di profase 2 ini terjadi gelendong pembelahan benang spindel mulai terbentuk dan kromatid saudara masih melekat pada sentromernya. Tahap ini terkadang berlangsung sangat cepat dan segera diikuti tahap berikutnya. Nah, di situ sudah terlihat bahwa gelendong-gelendong itu sudah benar-benar memisahkan diri dan membran intinya sudah terbentuk ya, hampir terbentuk sempurna, dan tetrat masih mempertahankan bentuknya. Nah, pada metafase 2 ini, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat hanya dalam satu baris. Berjajar, kemudian terjadilah anafase 2. Di anafase 2 ini, sentromer kromatid saudara berpisah sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom yang individual. Kemudian, benang spindel atau mikrotubula menarik kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini metafase 2 bahwa kromosomnya itu berjajar di bidang ekuatorial. Nah, benang-benang spindel juga sudah melekat di sentromernya. Kemudian terjadilah telofase 2 dan sitokinesis 2. Nah, di sini terjadi bahwa kromosom telah sampai di kedua kutub yang berlawanan. Kemudian terbentuk juga nukleus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Setiap inti dipisahkan oleh sekat pembelah. Nah, pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Nah, pada akhir sitokinesis dihasilkan 4 sel anakan. Dan di situ sudah terlihat bahwa kromosomnya telah mendekat pada kutubnya dan itu akan membentuk gelendong lagi. Dari ini satu sel juga akan membentuk 2 sel anakan, dan ini juga jadi ada 4 sel anakan seperti itu. Itu adalah pada akhir sitokinesis. Nah, kemudian nih ada kuis nih buat kalian, bisa jawab di kolom komentar ya. Itu pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 adalah A. Meleburnya dinding inti, B. Membelahnya sentromer menjadi 2, C. Terbentuknya benang-benang kromatin, D. Bergantinya kromatid ke arah kutub, E. Berkumpulnya kromosom di bidang ekuator. Gampang ya? Terima kasih. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.